Oke, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus. Saudara, jumpa lagi bersama saya Patris Smith di channel saya. Saya seorang pembuat konten Kristen, bertujuan untuk meneguhkan iman dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, di video ini saya masih akan membahas tentang fenomena viralnya seorang ibu-ibu yang dikenal sebagai pembuat mujizat atau punya kekuatan dalam doanya untuk bisa menyembuhkan penyakit. Saya sudah membahas di video sebelumnya beberapa hal. Dan tadi saya scroll di komentar video yang saya buat di Facebook yang cukup meledak. Di sana ada sebuah komentar yang menurut saya sangat miris, yang perlu kalian baca. Saya akan membacakannya untuk kalian bagaimana komentar tersebut. Ini dia gambarnya. Memang nih ibu dari awal kita so kurang yakin dengan dia di video semua. Tapi mama so jauh-jauh datang dari tahuna mau pergi minta didoakan karena sakit so 3 tahun diderita. Sebelum pergi, diarahkan telepon dulu ke admin. Minta info apa yang harus disediakan dalam bentuk apapun, katanya. Ndak ada yang perlu disiapkan dalam arti hanya pergi bawa diri. Sampai tuh ibu ke rumah, tapi mama meminta dilayani khusus karena datang jauh dari tahuna. Mar DP admin bilang harus balik 4 kali. Mar karena tapi mama rasa lama, jadi minta pak ini ibu tolong doakan pribadi. Tapi DP admin bilang harus bayar patu ibu 750.000 dan bayar pak admin 3 orang masing-masing kasih 300.000. DP admin dah sempat bilang pak tapi mama jangan cerita-cerita orang kalau dorang minta doi. Model pelayanan bagaimana manfaatkan orang jadi tanpa mencari. Kalau betul ada kuasa yang Tuhan kasih untuk kesembuhan orang, kenapa harus mau patok harga jadi lahan mencari? Lawang-lawang dokter ahli doengoni. Wow. Jadi ibu ini katanya, dia ibunya ibu dari yang komentar ini, itu dari Tahuna. Wah, itu jauh jauh di pulau itu. Datang ke Manado, jauh-jauh minta didoakan, tapi katanya harus balik 4 kali. Tapi karena rasa lama diminta langsung aja gitu. Langsung aja. Nah, admin bilang boleh tapi bayar 750.000 ke ibu itu dan ke adminnya 300.000. Wow. Mereka juga mengatakan jangan bilang orang, jangan cerita orang kalau mereka meminta uang. Ini model pelayanan gimana sebenarnya ya? Ya kayak di dokter-dokter praktik ya. Tapi kalau dokter kan ya dokter gitu kan. Dia punya sekolah, dia tahu studi. Dia studi medis gitu. Ya dia wajar dong minta uang. Tapi kalau doa kan enggak. Lagi pula kalau 4 kali bolak-balik orang sakit, kenapa sering diklaim sebagai mujizat? Yang namanya mujizat itu sembuh seketika. Mujizat loh. Berarti dia bekerja di luar hal-hal yang dapat kita nalarkan, dapat kita lakukan secara alamiah. Kalau kita dapat lakukan secara alamiah, itu namanya bukan mujizat, itu namanya kesembuhan alami. Kalau kesembuhan ilahi, nggak ada prosesnya, dijamah langsung sembuh, itu kesembuhan mujizat. Seperti praktik Yesus di Alkitab. Ketika dia jamah, ketika dia suruh berdiri, orang langsung berdiri. Lumpuh seumur hidup langsung berdiri, angkat tilang langsung berdiri. Ya, diangkat tilamnya dia langsung berdiri. Orang yang buta diraba langsung melihat. Orang yang sakit pendarahan menjamah jubah Yesus langsung hilang. Seketika itu juga. Tidak ada proses-proses 4 kali balik, berapa kali balik, bolak-balik, nggak ada itu. Itu bukan lagi mujizat, itu namanya bukan lagi mujizat, itu kesembuhan biasa. Ada prosesnya ya. Mungkin orang lain bisa lakukan. Dan bahkan mungkin kalau sembuh bukan karena doa dia. Karena kan si orang yang sakit berdoa juga. Keluarga orang yang sakit berdoa juga. Siapa yang bisa pastikan bahwa ketika dia sembuh, itu jawaban doa dari si pendoa ini? Si ibu-ibu yang katanya bisa menyembuhkan ini. Kenapa gak kita yakini bahwa ini kesembuhan dari si yang sakit yang berdoa? Si ibu dari si yang sakit ya. Orang tua. Kenapa harus kita yakini itu jawaban doa dari si penyembuh itu? Karena sudah tersugesti, sudah dimainin pemikirannya, ya secara nggak sadar kita sudah meyakini bahwa kalau ke dia pasti sembuh.
Tapi karena kita jarang baca Alkitab, kita lupa bahwa kesembuhan mujizat itu dari Yesus. Kalau dibilang ini mujizat, maka itu nggak ada jeda waktunya. Berapa hari bolak-balik, nggak ada. Langsung sembuh. Tapi teman-teman, jangan selalu kita jadi orang yang suka kejar-kejar mujizat juga. Karena Tuhan bekerja juga loh, lewat para medis, lewat obat-obatan rumah sakit, Tuhan bekerja juga. Nah, Bapak yang kemarin, yang di video sebelumnya itu juga bilang ke saya, bahwasannya di praktiknya dia, dilarang orang untuk minum obat dari dokter, sehingga ada yang kanker, itu sampai meninggal, karena seperti itu. Ya, wah ini kan miris saudara. Waduh, saya miris. Saya mau bilang ke ibu ya, ke ibu yang mungkin yang berkaitan dengan ini, yang ke ibu lah. Kamu bu yang mengklaim mujizat, kamu yang didatangi banyak orang. Saya harap yang pertama kamu bikin izin dulu. Izin praktek itu. Buatkan izin praktek. Jelaskan bagaimana cara alternatifmu ke mereka ya, sehingga diberikan izin. Karena izin gak gampang keluar. Kalau sembarang-sembarang praktek obat, praktek alternatif kesembuhan, itu gak bisa keluar izin. Harus ada standar-standar tertentu, saya tahu. Nah, kalau sudah, kamu berhenti membungkus itu dengan nama mujizat. Berhenti. Supaya nggak terkesan membohongi publik gitu. Nggak ya. Bilang aja ini kesembuhan alternatif. Tapi mungkin nggak akan selaku kalau dibungkus dengan kata mujizat ya. Karena orang-orang kita kan ini kalau dengar, oh ini dari Tuhan, ya percaya-percaya aja gitu. Cepat banget mau percaya, apalagi dikatakan ini gratis dan sebagainya. Atau instan kesembuhannya, nggak perlu ke dokter, nggak perlu operasi. Wah, orang-orang kan yang sakit tuh, ini bagus nih. Jadi kalau dibungkus dengan istilah dalam nama Yesus, dibungkus dengan istilah mujizat, mungkin lebih laku ya. Tapi demi kebaikan kita bersama, mari untuk perjelas izin praktik kesembuhan alternatifnya. Perjelas bahwa ini bukan mujizat, ini adalah praktik penyembuhan alternatif. Oke? Tuhan berkati.